Berapa hari ini isu sosial media luar biasa kencengnya. Belum juga kita kelar soal UKT. Masih ada sedikit terasa dongkol soal keputusan MK tempo hari. Hari ini luar biasa ya. Viral lagi. Apa saya bilang? Pokoknya yang sudah kelihatan berhasil pasti akan di copy paste. Walaupun itu salah. Walaupun itu menyakiti hati rakyat. Walaupun itu menodai demokrasi. Nah, sebenarnya kita ini lagi ngomongin apa? Nah, kita mulai saja. Tampol tanya masalah politik. Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricim yang bikin malu. Ngobrol, yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. Ya, kita buka saja satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan. Saya pilih dua pertanyaan yang menurut saya paling konteks ya. Karena ada juga yang nanya-nanya yang hal-hal yang nggak mungkin saya tahu gitu. Tapi ditanyanya ke saya. Kayak misalnya kemarin ada yang nanya. Itu Pak Prabowo nanti kalau dilantik itu kira-kira bajunya apa? Ya saya nggak tahu ya, bajunya baju resmi lah. Gitu ya. Ada juga yang nanya soal apakah benar nanti Gibran itu yang akan dibuang ke IKN? Ya mana saya tahu. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi pertanyaan yang konteks dengan situasi saat ini datang dari Kirana di Duren 3 Jaksel. Ya. Ini Mbak atau Mas saya juga nggak tahu Kirana ini. Mas Jo, itu ada apa kok MK dan MA trending? MK itu Mahkamah Konstitusi mungkin, MA itu Mahkamah Agung. Kenapa trending? Oh iya, ini yang tadi saya spill di depan ya. Yaitu ketika kasus MK itu bikin keputusan sepihak soal batasan usia wapres tempo hari itu. Dan ternyata terbukti prosesnya melanggar etika. Ingat kan MK Pak Jimli Asidik itu sudah memberi keputusan bahwa yang kemudian berujung pada pamannya Gibran dicopot dari ketua MK itu karena terbukti keputusan MK saat itu memang nggak benar gitu loh. Tapi sayangnya nggak benernya proses pembuatan keputusan itu maksimal hukumannya itu ya cuman dibilang melanggar etika lalu dicopot dari jabatan sebagai ketua, itu aja gitu. Padahal persoalan sangat urgent tapi hukumannya hanya itu. Nah, saya juga yang termasuk teriak saat itu bahwa kasus seperti di MK itu pasti bukan yang terakhir. Ingat, kasus di MK itu soal mendadak MK memutuskan usia cawapres bisa diturunkan itu bukan yang terakhir menurut saya. Karena apa? Karena Jokowi itu anaknya nggak cuma satu. Kejadian. Jadi kemarin tanggal 29 Mei itu Mahkamah Agung tiba-tiba tuh mengabulkan gugatan Partai Garuda. Partai nggak tahu lah, ini partai baru lah nih. Partai yang baru dibuat tapi sudah punya peran penting ya. Itu mendadak dikabulkan gugatannya, yaitu agar syarat usia minimal calon gubernur, calon wakil gubernur itu adalah 30 tahun terhitung saat pelantikan kalau terpilih. Ingat ya, saat pelantikan usianya itu minimal 30 tahun. Tadinya itu minimal usianya itu 30 tahun tapi saat ditetapkan sebagai calon. Dan keputusan MA kemarin itu bunyinya berubah jadi minimal 30 tahun saat dilantik. Artinya apa? Kalau mau mencalonkan jadi wakil gubernur sekarang, itu boleh umurnya 29 tahun. Gitu loh. Lalu apa bedanya? Nah ini yang menarik nih. Apa bedanya? Apa yang mencurigakan dari keputusan itu? Apa yang membuat Mahkamah Agung ini jadi mirip dengan Mahkamah Konstitusi kemarin itu situasinya. Ya, kan MK waktu jelang Pilpres itu juga situasinya kayak gini. Ini keputusan nih arahnya kemana nih? Kan gitu. Analisanya begini. Nah, ini agak serius. Kabarnya Kaisang itu mau maju ke pemilihan gubernur Jakarta. Ya, gas, oke gas. Wong masih di bawah umur.
Ya kerja dulu. Nggak ada. Pilkada Jakarta, kabarnya Kaisang itu mau maju. Tapi, nah ini, usia Kaisang itu pas penetapan sebagai peserta pemilihan gubernur atau pas daftar habis itu ditetapkan, yaitu tanggal 22 September 2024, itu baru 29 tahun. Pelan-pelan ya. Jadi Kaisang itu kabarnya mau ikut Pilkada Jakarta, pemilihan gubernur. Anak umur 29 tahun ini pengen ikut. Tapi kalau misalnya kita hitung, pas 22 September nanti, 22 September 2024, yaitu penetapan calon-calon gubernur yang ikut Pilkada Jakarta itu ditetapkan, itu usianya baru 29 tahun. Artinya kalau pakai aturan KPU yang lama, jelas belum bisa. Karena kalau pakai aturan KPU yang lama itu, usianya minimal harus 30 tahun saat mendaftar dan ditetapkan sebagai calon peserta pilkada. Tapi Kaisang itu belum sampai. September nanti usianya masih 29 tahun. Atau kira-kira 2 bulan, kurang 2 bulan lah usianya. Nah, kalau menang Pilgub Jakarta misalnya nih, Kaisang ikut nih ya, pelantikan sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru itu adalah sekitar awal Januari 2025. Kalau pakai aturan baru yang dibuat MA kemarin itu, maka Kaisang mulus bisa ikutan pilkada. Mirip kakaknya. Karena apa? Karena Kaisang itu umurnya 30 tahun pada bulan Desember. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Matur nuwun, Ma. Ma itu maksudnya MA. Aduh, custom banget ya, custom banget. Kalau kakaknya kan terima kasih Paman, terima kasih Paman. Kalau adiknya terima kasih Pama, terima kasih Pak Ma. Ampun, di custom, dicari-cari. Itu kalau misalnya ya, saya kebayang ya, misalnya Kaisang itu umurnya baru 28 tahun. Bisa jadi loh, bisa jadi. Segala cara supaya pilkadanya mundur setahun. Jadi kemudian nggak salah kalau masyarakat menilai keputusan MK dulu itu ya memang cuma bisa buat Gibran, bukan buat orang lain. Dan lalu sekarang keputusan MA itu ya memang cuma pas buat Kaisang. MK itu jadi seperti mahkamah kakak. Sementara MA jadi seperti mahkamah adik. Coba bayangkan, kalau bukan buat Kaisang, lalu buat siapa? Siapa anak umur 29 tahun di Indonesia ini yang nekat dan bisa maju sebagai wakil gubernur Jakarta? Ini hutan belantara politik Jakarta itu siapa coba? Ini sama ketika siapa anak biasa yang usianya 36 tahunan, anak muda biasa yang usianya 36 tahunan berani maju sebagai cawapres. Maka keputusan MK itulah keluar. Tidak ada kecuali anak-anaknya Jokowi, nggak ada yang bisa memanfaatkan keputusan itu. Ya, yang dengan modus yang sangat terlihat memanfaatkan kekuasaannya untuk mengkondisikan ini itu semuanya. Ini bukan kata-kata saya loh ini. Tentang penyalahgunaan kekuasaan bukan kata-kata saya, tapi kata-kata hakim MK. Aduh. Ya. Berikutnya yang kedua dari Dominik di Wonogiri. Yang gajinya UMR sudah kepotong kasbon, BPJS, bayar angsuran bulanan, ini masih mau dipotong 3%. Bisa-bisa minus dong. Apa suruh install aplikasi pinjol kah? Apa kabar Mas? Ini soal Tapera ya. Iya, soal Tapera. Setelah tadi keputusan MA, sekarang Tapera. Nah, pemerintah ini memang nggak bisa ya, nggak ganggu kita-kita yang lagi kerja menyiapkan masa depan ini. Aduh, mungkin cuma di Indonesia ada karyawan itu kalau gajian malah deg-degan. Karena angka gaji yang diterima itu kayak fata morgana. Kelihatannya gede.
Tapi potongannya nggak kira-kira. Iya loh. Baru juga gajian itu udah ada yang nunggu, potongan-potongan itu nunggu. Nih ya, yang pertama itu, kalau nggak salah nih ya, yang pertama itu BPJS Kesehatan. Yang kedua itu BPJS lagi ketenaga kerjaan, jaminan hari tua itu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada BPJS lagi, itu BPJS ketenaga kerjaan, jaminan pensiun. Yang keempat itu BPJS lagi, ketenaga kerjaan dan jaminan kematian. Yang kelima, nah yang baru tuh, Tapera tuh. Yang keenam ada pajak penghasilan, PPH. Yang ketujuh ada potongan asuransi. Yang kedelapan ada potongan angsuran kredit, potongan karena absennya buruk, potongan sedekah, potongan preman. Iya, gajiannya sekali, potongannya 8 kali. Gajiannya sekali, potongannya 8 kali, terus minta kaya. Mimpi. Bayangkan ya. Nganggur aja nggak ada jaminan sosial. Kuliah bayarannya mahal. Begitu kerja, potongannya nggak kira-kira. Dan situasi seperti ini masih dibilang bahwa 13 tahun lagi kita bakal jadi negara maju. Maju apa malu? Ya, soal tabungan perumahan rakyat ini memang sebenarnya produk lama kan ya. Ini kan sejak zaman SBY. Lalu kenapa baru sekarang disahkan Jokowi? Kalau memang dari zaman SBY, kenapa baru sekarang disahkan? Atau dari zaman Orde Baru malah? Ya karena presiden-presiden sebelumnya itu mungkin masih punya hati. Nggak tega. Kalau Jokowi ini memang agak lain. Tapi lihat ya, lihat itu buzzer-buzzer bucin yang mendadak menyanjung Jokowi baru beberapa bulan terakhir ini, coba lihat. Mereka tuh ngotot bahwa Tapera adalah produk DPR, jangan salahkan Jokowi. Aduh, ampun. Nah, Tapera ini kan berlaku berlandaskan PP atau peraturan presiden. Nggak tahu saya nomor berapa, nomor 21 atau nomor berapa. Tapi ingat bos, peraturan pemerintah artinya itu ya memang blessing tanda tangannya dari Jokowi. Jokowi bisa kalau mau. Tidak seperti ini tuh bisa, tapi ya situasi negara lagi perlu duit, karena duit yang digunakan untuk keperluan membangun negara itu habis dikoyak-koyak sana sini. Ya bayangkan, kalau bahkan pekerja swasta sekalipun, pekerjaan informal, freelancer, pekerja yang nggak tetap itu, yang kadang UMR aja nggak nyampe ya, tiap tanggal 10 duitnya dipotong, bahkan sampai 8 potongan tadi. Tiap awal bulan tuh adanya tekanan batin. Iya. Nggak paham saya, kreativitas pemerintah dalam cari duit buat memenuhi APBN, cuma gini-gini aja ya. Kalau nggak naikin pajak, narik duit masyarakat lewat saham lah. Atau malakin gaji rakyat kecil itu tadi. Masa gini-gini doang ya, cara cari duit buat memenuhi keperluan APBN, cuma gini-gini doang gitu. Kalau solusi keuangan negara cuma dari pinjaman ke sana kemari, ngapain ngabisin duit puluhan triliun untuk pemilu? Menghasilkan presiden yang gini-gini doang. Aduh. Saya dengar itu APBN itu bocornya 30%. Bayangkan. 30% bocornya. Sebut saja misalnya APBN kita 3.000 sekian triliun. Itu berarti 1.000 triliunan hilang. Kalau 30%-nya. Gila. Lalu kita yang nombokin. Indonesia Emas 2045 bisa berubah kembali jadi Indonesia Cemas. Ya sudah, mari kita doakan ya. Mari kita doakan bersama-sama. Saya Mas Jopre, salam tampol. Aman kan? Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricin yang bikin malu. Ngobrol, yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. Kampret.